Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda terkait kegiatan upacara di halaman Gedung Balai Among Tani. Juga dilakukan kegiatan syukuran terhadap penerimaan penghargaan Adipura untuk Kota Batu. Perlu diketahui, Piala Adipura ini merupakan yang pertama dalam 21 tahun berdirinya Kota Batu sebagai daerah otonom. Selain apel, kegiatan upacara di halaman Gedung Balai Kota Among Tani juga dilakukan kegiatan syukuran terhadap penerimaan penghargaan Adipura untuk Kota Batu. Perlu diketahui, Piala Adipura ini merupakan yang pertama dalam 21 tahun berdirinya Kota Batu sebagai daerah otonom. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan bahwa apel dan penerimaan secara resmi serta syukuran penghargaan Adipura untuk Kota Batu yang sebelumnya telah diberikan di tanggal 28 Februari 2023. Tentunya banyak masukan dan dukungan dari masyarakat, di mana ini adalah bentuk kebersamaan pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan aktivis terhadap kepedulian lingkungan khususnya di Kota Batu. Sebelumnya ada masukan untuk melakukan konvoi mengarak Piala Adipura, tetapi menurut PJ Wali Kota Batu tidak perlu adanya euforia yang terlalu besar terhadap penghargaan tersebut. Dengan bentuk syukur yang telah dilaksanakan saat ini merupakan bentuk kesatuan baik pemerintah dan masyarakat Kota Batu. Ya, hari ini kita baru sempat untuk melaksanakan penerimaan secara resmi dan tasyakuran terhadap penerimaan Piala Adipura yang kita terima pada tanggal 28 Februari kemarin. Tentunya banyak masukan dari masyarakat bahwa ya ini adalah bagian dari kebersamaan kita antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan para aktivis peduli terhadap lingkungan sampah ini yang kita laksanakan syukuran pada kesempatan ini. Ada juga yang memberikan masukan bahwa ayo kita konvoi untuk mengarah ke Piala Adipura, tapi saya pikir kita tidak perlu bereforia terlalu besar. Cukup dengan syukuran seperti ini, itu sudah menggambarkan bahwa kita sama-sama jadi satu antara masyarakat, pengusaha, dan juga aktivis dan setiap pemerintah.
Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dengan informasi yang sama, dengan diperolehnya penghargaan Adipura untuk Kota Batu yang pertama dalam 21 tahun, nantinya diharapkan Kota Batu di tahun-tahun berikutnya dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Ini dia liputannya untuk Anda. Dengan diperolehnya penghargaan Adipura untuk Kota Batu yang pertama dalam 21 tahun, nantinya diharapkan Kota Batu di tahun-tahun berikutnya dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Pejabat Wali Kota Batu Aris Agung Paewai menjelaskan bahwa semua elemen dapat terlibat dan bekerja sama. Selain itu perlu kesadaran semua pihak untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Apalagi tidak mungkin hanya mengandalkan penyapu jalan atau aktivis lingkungan saja dalam menjaga kebersihan lingkungan. Perlunya juga para pengusaha yang ada di Kota Batu, baik terkait dengan hotel maupun restoran, juga mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungannya. Selain itu, PJ Wali Kota Batu juga berharap masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya, di mana Kota Batu telah memiliki jam-jam tertentu dalam pengambilan sampah rumah tangga, sehingga nantinya ketertiban tersebut yang menjadi kesadaran bersama, sehingga Kota Batu ke depan dapat terwujud menjadi kota yang tertib dan rapi. Kita berharap seluruh elemen ikut bekerja sama, karena kalau cuma penyapu jalan tidak mungkin, kalau hanya aktivis tidak mungkin, tapi kita butuh pengusaha kita juga punya kesadaran, yang punya hotel, yang punya restoran, juga punya kesadaran yang tinggi. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat dalam buang sampah, kita kan sudah ada waktu-waktu tertentu yang nanti diambil oleh petugas sampah kita. Sehingga ketertiban itulah yang menjadi kesadaran kita bersama, sehingga Kota Wisata Batu bisa terwujud dengan tertib dan rapi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, DPRD Kota Batu bersama dengan pemerintah daerah memiliki harapan bahwa pembangunan SMP 7 Batu nantinya dapat terjadi pemerataan pendidikan. Hal ini disampaikan dalam sela-sela Komisi C melakukan kunjungan kerja ke SMP 7 Batu untuk melihat hasil pembangunannya. DPRD Kota Batu bersama dengan pemerintah daerah memiliki harapan bahwa pembangunan SMP 7 Batu nantinya dapat terjadi pemerataan pendidikan. Hal ini disampaikan dalam sela-sela Komisi C melakukan kunjungan kerja ke SMP 7 Batu untuk melihat hasil pembangunannya. Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, menyebutkan bahwa pembangunan SMP 7 Batu sendiri memiliki tujuan ke depan, apalagi dipilihnya lokasi pembangunannya yang berada di daerah Junrejo sendiri. Hamim Tohari menjelaskan bahwa dalam prosesnya pembangunan SMP 07 Batu sendiri sudah melalui konsultasi dengan ahli dan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat, agama, maupun tokoh pendidikan, yang mana di Junrejo sendiri masih belum ada SMP negeri. Untuk saat ini SMP negeri yang ada hanya di daerah Bumiaji dan daerah Batu, sehingga memang diperlukan adanya pembangunan SMP negeri di daerah Junrejo. Selain itu, Hamim Tohari sendiri menjelaskan bahwa dengan pembangunan SMP 7 Batu nantinya terdapat pemerataan pendidikan, sehingga nantinya peserta didik baru yang ada di daerah Telkung, Junrejo, ataupun Pendem dapat tercover di SMP 7 Batu. Maksud dan tujuan pembangunan memang ini sudah kita agendakan, yang mana kita sudah konsultasi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pendidikan. Karena di SMP negeri yang ada di Junrejo belum ada. Ada di Bumiaji sudah ada, Batu sudah ada, Junrejo belum ada. Sehingga memang dibutuhkan SMP negeri yang ada di Junrejo ini. Jadi fungsinya sebagai pemerataan gitu? Pemerataan, betul. Jadi yang dari Junrejo, Telekung, Pendem bisa di-cover di sini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita bencana banjir di Bondowoso. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini.
dan meriahkan Pesta TV Day 3 2023. Sabtu 11 Maret 2023 jam 4 sore di alun-alun Kota Batu. Dapatkan set-top box gratis dan puluhan door prize lainnya. Live hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu bank konvensional? Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentasi tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank konvensional menggunakan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contoh bank konvensional antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, dan masih banyak lagi. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait kejadian banjir yang kembali menerjang Jalan Raya Bondowoso, Jember, tepatnya di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso. Kota air yang cukup deras menyebabkan material aspal terkelupas dan menerjang lahan pertanian padi yang ada di pinggir jalan. Ini dia liputannya untuk Anda. Kejadian banjir kembali menerjang Jalan Raya Bondowoso, Jember, tepatnya di Desa Pancoran, Kecamatan Kota Bondowoso. Kondisi air yang cukup deras menyebabkan material aspal terkelupas dan menerjang lahan pertanian padi yang ada di pinggir jalan. Sejauh ini air deras setinggi 70 cm masih terus menghadang jalan antar kabupaten tersebut. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.30 setelah diterpa hujan selama kurang lebih 3 jam. Air tiba-tiba datang dari dataran tinggi Pegunungan Argopuro, menyeberang ke jalan raya, lalu menerjang pertanian yang ada di Desa Pancoran. Akibatnya kondisi lalu lintas macet total dan tanaman padi milik warga terendam air. Hanya kendaraan roda 4 bisa melintas jalan, sedangkan roda 2 harus mengitari perumahan Pancoran Mas Residen. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Suryono Esos mengatakan terkait luapan air sungai dengan membawa material kayu besar dan sampah hingga mengakibatkan banjir dan intensitas hujan. Jadi terkait dengan luapan air sungai yang mengakibatkan banjir pada sore hari ini, itu disebabkan karena hujan yang turun terus yang mengakibatkan saluran-saluran air tidak mampu untuk menampung luapan air hujan, yang mengakibatkan air hujan meluap dari sungai meluap ke jalan. Sampai saat ini arus lalu lintas Jember Bondowoso Jember masih kondusif, masih aman terkendali walaupun terjadi pengalihan arus. Ya, mohon maaf kita sampaikan kepada pengemudi, pengguna jalan, kita alihkan dulu sementara mengingat banjir belum selesai sampai saat ini. Setelah mendatangkan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mengangkat bongkahan kayu yang menyumbat aliran sungai, air pun lancar kembali dan lalu lintas arah Bondowoso Jember serta sebaliknya kembali lancar. Dari Bondowoso, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, Rurike Genduk merupakan usaha kecil menengah rumahan dalam bidang kriya kain. Dengan kepeduliannya akan kearifan lokal sebagai bahan dasar dalam pembuatan produknya, memanfaatkan limbah kain perca yang memiliki lurik. Usahanya ini dijalankan sejak tahun 2016 di rumahnya yang berada di Jalan Profesor M. Yamin, Gang 3, nomor 180 Kota Malang. Seperti apa saja hasil dari produksi yang dihasilkan oleh seorang wanita kreatif bernama Siti Khotijah? Dan berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda.
Berawal dari keinginannya akan kearifan lokal untuk diperkenalkan pada publik khususnya masyarakat Jawa, Siti Khotijah, seorang wanita kreatif, memulai usaha dalam bidang seni kriya kain di rumahnya di Jalan Profesor M. Yamin Gang 3, nomor 180 Kota Malang sejak tahun 2016 lalu. Ia menekuni usaha kriya berbahan kain limbah perca yang memiliki motif lurik untuk dijadikan sebuah barang yang memiliki nilai baik dari sisi ekonomi maupun sisi artistik. Bahan yang ia anggap memiliki nilai guna dari pemanfaatan limbah kain perca ini dirasa sangat ramah lingkungan serta menjadi kearifan lokal yang sangat banyak manfaatnya. Usaha di bidang kriya ini meliputi berbagai produk seperti aneka aksesoris, bros, boneka, pin bros bunga, bloknot, serta masih banyak lagi lainnya semacam bantalan jarum. Dengan desain yang cukup unik serta memakai bahan dasar kain perca lurik, hasil dari karya wanita satu ini tampak berbeda dengan kerajinan pada umumnya. Hasil produknya sengaja ia namai dengan brand Lurike Gendo ini, mengingat bahan yang ia gunakan memakai bahan kain perca lurik sisa dari perajin surja. Lalu ia gunakan sebagai bahan multiguna bernilai daripada hanya sekedar menjadi limbah. Tak hanya membuat kerajinan aksesoris saja, namun ia juga mulai merambah ke dunia fashion dengan mengandalkan bahan dasar limbah kain lurik. Sementara untuk pemasarannya, selama ini ia memakai media sosial dan secara offline dengan banyak mengikuti setiap event guna untuk lebih luas memperkenalkan hasil karyanya di publik secara luas serta di rumahnya. Dengan upaya secara aktif dilakukannya, kini produknya banyak dikenal di berbagai kota seperti Jogja, Bandung, Bali, Banyuwangi, Kediri, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Untuk segmen pasarnya, produknya banyak disukai dari semua kalangan, khususnya anak-anak yang banyak menyukai boneka yang sangat unik. Untuk range harga dari setiap produknya, ia bandrol dari harga Rp75.000 hingga Rp400.000. Nah, bagi kalian yang menyukai akan etnik bernuansa Jawa, tak ada salahnya kalian mencoba untuk membeli serta sebagai bahan koleksi di rumah. Kami adalah UKM dengan merek Gendo, salah satu UKM di Kota Malang yang bergerak pertama kali di bidang kriya. Kriya itu meliputi contohnya bros boneka, kemudian pin bros ini, bros bunga, kemudian ada bloknot, ada bantal jarum dan sebagainya. Jadi bahan baku dari produk kami ini adalah kain lurik perca pengrajin surja. Jadi limbah dari pengrajin surja. Daripada tidak terpakai, kami buat produk-produk kecil seperti ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, Gendo merambah ke dunia fashion. Jadi bahan baku fashion tetap lurik, cuman kainnya dari meteran langsung, potongan langsung gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan dari UKM Gendo ini. Aksesoris Lurike Gendo ini mengedepankan dengan mengangkat tradisi kearifan lokal masyarakat Jawa yang ada di Indonesia. Sebab dari segi lingkungan bisa memanfaatkan limbah perca lurik daripada hanya sekedar menjadi limbah saja. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita Pekan Olahraga dan Seni. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
datang dan meriahkan Pesta TV Day 3 2023. Sabtu 11 Maret 2023 jam 4 sore di alun-alun Kota Batu. Dapatkan set-top box gratis dan puluhan door prize lainnya. Live hanya di ABV. Tahukah Anda apa itu nyuwun sewu? Sebelumnya perlu dikoreksi, bukan kata nyuwun sewu yang berarti minta, tapi yang lebih tepatnya nuwun, yang berarti terima kasih. Jadi kata nuwun sewu bisa berarti terima kasih tak terhingga. Dalam hal ini, karena sudah diberi kesempatan, bisa kesempatan lewat, kesempatan bicara, dan lain sebagainya. Khusus untuk nuwun sewu yang diartikan permisi, dalam bahasa Jawa, kata atau kalimat yang lebih tepat adalah menggunakan kalimat derek langkung. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni MI Sekota Batu tahun 2023 dilaksanakan di MI Bahrul Ulum Bumiaji. Kegiatan Porsemi MI Sekota Batu ini dilaksanakan selama 4 hari dengan mengusung tema Junjung Tinggi Sportivitas menuju Madrasah Mandiri dan Berprestasi. Dalam rangka menuju madrasah yang lebih baik, pada tahun 2023 ini mengadakan Pekan Olahraga dan Seni MI Sekota Batu, yang mana acara pembukaan dilakukan di MI Bahrul Ulum Bumiaji Kota Batu. Dengan mengusung tema Junjung Tinggi Sportivitas menuju Madrasah Mandiri dan Prestasi, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Batu dan Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kota Batu. Dalam acara tersebut dilakukan awal dengan mengadakan pembukaan dan apel bersama yang diikuti langsung oleh peserta Pekan Olahraga dan Seni MI Sekota Batu. Kurang lebih ada 443 peserta Porseni MI Sekota Batu yang diselenggarakan dalam rangka seleksi tingkat kota, yang mana nantinya juara 1 putra-putri tiap cabang olahraga dan seni akan mewakili Kota Batu untuk mengikuti Porseni tingkat provinsi di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Oktober 2023 mendatang. Adapun dasar penyelenggaraan tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan anak, kesehatan dan standar pendidikan nasional khususnya di Lembaga Pendidikan MI. Acara dibuka langsung oleh Kasih Petma Kementerian Agama Kota Batu Trinugroho Basuki dan dilanjutkan dengan penyematan kepada perwakilan dari peserta Porseni dan juri serta wasit. Bertanda telah dibukanya Porseni Olahraga dan Seni tingkat MI Sekota Batu. Dengan pembukaan Porseni untuk ajang MI ini menunjukkan bahwa para pendidik, para guru, bapak ibu guru ini sudah menampung aspirasi ataupun menampung bibit-bibit, mencari bibit-bibit talenta-talenta yang berbakat dalam bidang olahraga, agar nantinya ketika ada anak yang memang punya potensi olahraga, entah itu bulu tangkis dan mungkin seni, itu bisa melanjutkan bakatnya itu nanti ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin ke MTS, mungkin nanti anak itu ke jenjang SMP, biar bakat atau talenta ini enggak hilang gitu. Itu tujuan kami, tujuan penyelenggaraan ini juga untuk membantu pembentukan karakter gitu. Jadi olahraga dan seni ini sekaligus untuk juga pembiasaan yang ada di sekolah madrasah itu bisa eksplor ketika bertanding dengan lawan yang dari daerah lain.
Sedangkan menurut Ketua Panitia Ahmad Khotib juga sebagai Kepala Sekolah MI Bahrul Ulum mengatakan bahwa tujuan dan motivasi acara tersebut adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa serta menggalang persatuan dan kesatuan peserta didik MI Sekota Batu serta menyalurkan bakat peserta MI Sekota Batu. Adapun jenis-jenis lomba yang diadakan adalah MTQ, tahfiz, lukis, dan beberapa olahraga. Peserta lomba adalah wakil dari masing-masing lembaga MI Sekota Batu dengan mengirimkan 1 putra dan 1 putri tiap cabang. Kejuaraan poros seni tingkat Kota Batu diambil juara 1, 2, dan 3 serta mendapatkan trofi dan piagam harapan terbaik. Ajang seleksi porseni tingkat kota yang mana nanti juara 1 dan 1 putra maupun putri baik olahraga maupun seni akan mewakili MI Kota Batu mengikuti porseni di tingkat provinsi di Kabupaten Banyuwangi. Peserta yang ikut pada porseni seleksi Kota Batu ini baik di bidang olahraga maupun di bidang seni berjumlah 425 anak. Harapan kami kalau sebagai tuan rumah di MI Bahrul Ulum harus kami berprestasi lah. Nanti ada yang juara 1, baik apakah putra putri, apakah putra maupun di sini, nanti pasti akan mewakili ke tingkat provinsi di Kabupaten Banyuwangi. Tapi harapan kami sebagai panitia, sebagai penyelenggara, mudah-mudahan dari awal penyelenggaraan mulai dari pembukaan ini lancar dan pelaksanaannya hari ini sudah dimulai, mulai dari lukis, seni, bulu tangkis mulai hari ini dan sampai penutupan. Mudah-mudahan kegiatan porseni tahun 2023 di MI ini lancar, tidak ada sesuatu apapun dan yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Kota Batu, Abdul Rahim Atifi melaporkan. Sementara itu pemirsa, organisasi pencaksilat PSHT menggelar kejuaraan antar ranting dan komisariat tahun 2023. Selain untuk pembinaan, kejuaraan yang diikuti lebih dari 300 peserta ini diharapkan bisa menjadi ajang mencari bibit atlet berprestasi sebagai persiapan kejuaraan Porprov dan jenjang yang lebih tinggi lagi. Ratusan atlet pencaksilat yang tergabung dalam organisasi PSHT Kota Malang dan Kabupaten Malang bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang Aremaster 2. Kejuaraan pencaksilat antar pelajar, ranting dan komisariat dilaksanakan di Gedung Olahraga SMA Negeri 1 Turan Kabupaten Malang dengan diikuti lebih dari 300 peserta. Kejuaraan yang digelar pada 4 dan 5 Maret 2023 mempertandingkan kategori usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa. Selain untuk pembinaan, kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari bertujuan untuk pembinaan dan menjaring atlet pencaksilat yang berbakat dan potensial dari usia dini, remaja maupun dewasa. Ketua Pelaksana Bahar Rozak menjelaskan, selain pembinaan atlet kejuaraan Aremaster 2 juga untuk mencari atlet berbakat dalam persiapan berikutnya dengan jenjang yang lebih tinggi seperti Kejurprov, Porprov maupun Kejurnas. Alhamdulillah kegiatan ini, pertandingan ini bertujuan adalah untuk menjaring atlet-atlet. Jadi kita membina atau pelaksanaan kegiatan yang dari usia dini, pra-remaja, remaja, dewasa. Itu kalau dalam kategori usia maksudnya SD, SMP, SMA. Itu. Jadi kita menjaring untuk mencari atlet-atlet berbakat kita, terutama di PSHT untuk jenjang berikutnya seperti O2SN, Kejurprov, Kejurnas, Porprov, dan lain sebagainya. Jadi tujuan kami sebenarnya itu untuk terus mencari atlet-atlet berbakat dari PSHT. Antusias dari peserta sendiri? Alhamdulillah antusias, sangat baik sekali ya, karena kan kemarin kita habis dari pandemi, kita udah nggak ada pertandingan yang mungkin yang sudah lama tidak pernah kita jalankan seperti ini. Alhamdulillah antusiasmenya sangat besar sekali.
Sementara itu, Ketua Cabang PSHT Kabupaten Malang Martono mengatakan dengan adanya peraturan baru dan antisipasi cedera, panitia sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu, untuk kategori usia dini dan pra-remaja ada batasan. Untuk usia dini tidak boleh menggunakan teknik jatuhan dan pesilat pra-remaja diperkenankan hanya teknik jatuhan atas. Sedangkan remaja dan dewasa tetap dengan menggunakan peraturan baru, namun dengan teknik yang terbaik tanpa mencederai lawan. Nah, terkait dengan wasit juri, kita sudah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian untuk rawannya kecelakaan di peraturan 2022 ini, khusus untuk dewasa, ya, kita tetap memberlakukan proses peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk pesila dini atau usia dini dan pra-remaja, kita batasi untuk usia dini tidak boleh menggunakan teknik jatuhan. Jadi jatuhan dari bentuk teknik jatuhan tidak diperkenankan. Kemudian untuk pra-remaja boleh menggunakan teknik jatuhan hanya jatuhan atas. Karena serangan yang di bawah itu boleh diserang sehingga membahayakan. Oleh karena itu hanya diperkenankan untuk pesilat usia pra-remaja itu hanya boleh jatuhan atas. Kejuaraan pencak silat ini diharapkan bisa terus digelar secara rutin, di samping sebagai ajang pembinaan juga bisa menjaring atlet berprestasi untuk semua kategori. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, Newsport ATV melaporkan. Ya pemirsa, ratusan karateka dari berbagai daerah turut berkumpul di Kota Malang dalam mengikuti Festival and Open Turnamen Piala Wali Kota Malang Cup 2023 dalam rangka HUT Kota Malang yang ke-109. Para atlet menampilkan penampilan maksimal untuk menjadi yang terbaik. Ini dia liputannya. Putaran final Festival and Open Turnamen Piala Wali Kota Malang 2023 berlangsung di Gorken Arok, Kota Malang. Peserta datang dari seluruh Jawa Timur dan kota lainnya seperti Jogja, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Turnamen diikuti oleh sejumlah atlet-atlet pilihan lembaga karate resmi yang diakui di Indonesia. Terbagi menjadi dua kategori festival dan turnamen, antusiasme para peserta kompetisi sangat tinggi. Untuk kategori festival, peserta terdaftar sebanyak 2.000 orang, sedangkan untuk Open ada 700 orang. Kelas Open adalah kategori khusus karateka yang pernah mengikuti kejuaraan, sementara festival berfokus pada jam terbang atlet junior. Tuan rumah Kota Malang melalui Forki Kota Malang menurunkan 80 atlet juara SPOP, Porprov, dan 6 atlet 10 perguruan di Kota Malang untuk seluruh kategori. Selain menambah jam terbang juga sebagai persiapan untuk gelaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasional maupun Pekan Olahraga Nasional. Kejuaraan Wali Kota Malang Cup 45 Maret 2023. Apa itu, Pak? Ya, dalam rangka HUT Kota Malang, Forki mengadakan kejuaraan Kota Malang Cup Open. Ya, Open ini dari yang festival hampir 2.000, yang Open itu hampir 700, 2.700. Open itu mereka-mereka yang pernah bertanding, pernah juara. Sedangkan festival pembibitan untuk melatih mental anak-anak bertanding di arena yang resmi sebelum mengikuti event yang lebih besar lagi. Jumlah peserta terbanyak datang dari Sindoka Jatim dengan festival 167 orang dan Open 60 orang dengan 227 kelas. Disusul Lemkari Jatim dengan festival 130 dan Open 76 orang dengan 206 kelas. Juara umum diraih Dojo Sepande dengan raihan 8 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Choikado Jatim di peringkat kedua dengan 7 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Juara ketiga, 5 emas, 9 perak, dan 13 perunggu.
Sementara 4G Kota Malang menempati peringkat 13 dengan raihan 1 emas, 7 perak, dan 10 perunggu. Pemenang akan mendapat hadiah utama dari Wali Kota Malang. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 7 Maret 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.